Indonesia tanah air beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Mutia Sana. Di sini saya menceritakan tentang Opu Daeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga aku harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku. Irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju, Ketua PSII Palopo 1930. Itulah yang diucapkan oleh Opung Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam dan penentang kolonialisme Belanda pada saat itu. Datu Lawu Andi Kambo membujuknya dengan berkata, "Bukan urusan kami mengurusi urusanmu, tetapi karena adanya darah kedatuan yang mengalir dari tubuhmu, jika kamu diperlakukan tidak sepantasnya dengan kebangsawananmu, maka kami sebagai anggota Dewan Hadat merasa terhina." Namun, Opu Daeng Risaju merelakan kebangsawanannya, bahkan sampai dijebloskan ke dalam penjara selama 3 tahun dan berpisah dengan suaminya karena suaminya tidak bisa menerima aktivitasnya ini. Semangat perlawanannya untuk membebaskan rakyatnya dari cengkraman penjajahan sehingga dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famaja. Dia lahir di Palopo pada tahun 1880. Hasil dari perkawinan Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tu Barengseng adalah nama kebangsawanan di Kerajaan Lewu. Setelah dewasa, Famaja dinikahkan oleh Haji Muhammad Daud, di mana dia adalah seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Daud Risaju aktif di organisasi Serikat Islam melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya yang pernah bermukim di Mekah. Haji Muhammad Yahya itu sendiri mendirikan PSII di Parepare. Setelah Opu Daeng Risaju pulang ke Palopo, dia mendirikan sebuah PSII juga di Palopo. Cabang PSSI di Palopo resmi didirikan pada 14 Januari 1930 yang diresmikan di rapat akbar yang dilaksanakan di Pasar Lama Palopo. Controller of Deling Masamba mendengar kegiatan yang dilakukan Opu Daeng Risaju. Setelah itu, Masamba mendatangi kediaman Opu Daeng Risaju dan menuduh bahwa Opu Daeng Risaju menghasut rakyat untuk menyebarkan kebencian sehingga membangkang terhadap pemerintahan. Dengan begitu, Opu Daeng Risaju dinyatakan
hukuman 13 tahun penjara oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Namun, itu tidak mematahkan semangat Opu Daeng Risaju. Setelah keluar dari penjara selama 13 tahun lamanya, ia malah semakin aktif dalam menyebarkan organisasi PSSI ini. Bahkan pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju menggunakan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Namun kedatangannya juga tidak disukai oleh pihak kerajaan, sehingga dia kembali dipanggil oleh pihak kerajaan pada saat pemerintahan Jepang. Opu Daeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII dikarenakan Jepang melarang kegiatan-kegiatan politik negara. Pada saat itu terjadi pergerakan di Lawu menolak kedatangan Nika di Sulawesi Selatan karena akan menimbulkan penjajahan kembali di Indonesia. Di tindakannya ini, ia membuat dirinya diincar oleh tentara-tentara Jepang dan dia ditangkap di persembunyiannya. Ia dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Pada saat di penjara, Opu Daeng selalu mendapatkan penyiksaan dan berdampak pada pendengarannya dan mengalami tuli seumur hidup. Pada tahun 1950, Opu Daeng sudah tidak aktif lagi di organisasi PSII itu. Beliau hanya menjadi sesepuh saja di organisasi tersebut. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng meninggal dunia dan dimakamkan di kuburan raja-raja di Lokowe, Palapa. Itulah kisah Opu Daeng Risaju, Ketua PSII Palopo 1930. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.